Masalah Tuhan kami mesti bersikap independen, kita tidak memihak gitu. Ya. Dan mesti Harus netral ya. Betul, Ya. kita mesti netral dalam karena laporan yang kami terima kami sebut dengan dugaan maladministrasi itu. Jadi dugaan maladministrasi. Jadi bukan mal dokter saja ya. Ya. Termasuk mal administrasi ya. Kalau di kedokteran malpraktek. Malpraktek ya. Kalau di ombudsman namanya Oh ya. maladministrasi. Iya. Ya, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dengan Tok Wan Channel. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu kita yang sengaja kita undang, dan tamu ini luar biasa karena berkaitan nanti menyangkut tugas dan fungsi beliau sebagai Ketua Ombudsman Provinsi Riau. Baik, kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, media Tok Wan Channel ini merupakan media komunikasi dan informasi. Kita akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dalam hal yang berkait tentang Ombudsman. Selamat sore Pak Ketua Ombudsman Provinsi Riau, Pak Ahmad Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, undangan Pak Wan Abu Bakar, Ya. Wan Channel. ya, Tok Wan Channel. Mudah-mudahan Bapak kadang sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan ini Pak, memang kami sengaja mengundang Bapak ini karena masalah ombudsman ini kan mungkin di kalangan tingkat pemerintahan ya, mengerti dan tahu, apalagi para politisi, penegak hukum mungkin tahu. Tapi masyarakat di bawah ini banyak nggak tahu Pak. Jadi sengaja kita undang Bapak Ahmad ini untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat apa itu ombudsman. Setahu saya itu cekal bakal ombudsman itu adalah lahirnya ya. Saya masih ingat itu karena tahun 2000 itu kan masih gejolak reformasi itu ya. Tahun 1998 di awal 1998 itu menegakkan supremasi hukum gitu. Semuanya kadang-kadang banyak ide-ide pemikiran waktu itu. Iya. Maka waktu itu cekal bakal daripada ombudsman ini berdasarkan keputusan Presiden asal saya nomor 44 tahun 2000 asal saya itu. Kemudian dalam segi pelaksanaan ombudsman ini, lembaga negara ini kan lembaga negara ini. Betul. Maka waktu itu saya masih ingat, saya masih anggota DPR RI tahun 2000. Belum, sebelum anggota DPR RI. Ya. Masih waktu itu saya wakil gubernur. Masih wakil gubernur Riau waktu itu tahun 2008. Yaitu keluarnya Undang-Undang nomor 37 tahun 2008. Ya. Nah, di situ jelas itu kan terhadap tugas dan fungsi ombudsman. Oleh karena itu Pak Ahmad, saya tidak panjang lebar menyampaikan apa itu ombudsman, Bapak lebih tahu lagi ya. Untuk itu kami minta pada sore hari ini Bapak bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan ini kaitannya ada juga dengan ya Pak Gubernur kita, Pak Samsuar ya, Gubernur Riau, sudah berkali-kali mendapat penghargaan terhadap pelayanan publik ini. Ya. Karena fungsi ini kan untuk apa? Sebagai pelayanan publik kan tugas ombudsman untuk menilai itu dan memberikan suatu penghargaan itu. Silakan Pak Ahmad Fitri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kami kembali mengucapkan terima kasih atas undangan Tok Wan Channel ya untuk kepada Ombudsman supaya kita bisa berdialog, mendiskusikan terkait dengan pertama tentu saja terkait dengan apa saja tugas Ombudsman Republik Indonesia dan kemudian ya nanti kita juga akan mendialogkan, mendiskusikan terkait dengan persoalan-persoalan pelayanan publik. Ya tentu
saya selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau. Oh, jadi kalau di provinsi kepala Pak ya? Ya, ya. Oh, Ya, jadi strukturnya begitu ya? Ya, Kalau di pusat? Jadi struktur Ombudsman Republik Indonesia ada 9 anggota ataupun pimpinan Ombudsman Republik Indonesia di kantor pusat Ombudsman di Jakarta. Iya. Dan kemudian di semua provinsi ada satu perwakilan yang dipimpin oleh kepala perwakilan. Oh, kepala ya. Ya. Jadi sebutannya kepala perwakilan. Kepala, ya. Dan ya kembali kami ucapkan terima kasih. Sangat saya tentu berbangga hati gitu ya bisa berdialog dengan Pak Wan melalui Tok Wan Channel, karena saya pribadi dan tentu juga pemirsa kita sudah mengetahui bagaimana kiprah Pak Wan selama ini gitu ya, di Riau. Ya, mulai tadi juga disampaikan pernah menjadi wakil gubernur, kemudian pernah juga menjadi anggota DPR RI, dan tentu juga anggota DPRD Riau. Tentu sangat banyak pengalaman Pak Wan gitu ya terkait dengan persoalan-persoalan pemerintahan dan tentunya juga persoalan-persoalan pelayanan publik. Ya. Nah, kembali ke soal ombudsman, tadi juga sudah disampaikan Pak Wan bahwa ombudsman di Indonesia dibentuk mulai pada tahun 2000 melalui keputusan Presiden. Ya. Nah, ketika itu Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur ingin membentuk lembaga ombudsman di Indonesia. Nah, pembentukan ombudsman, karena ketika itu di Indonesia belum ada ombudsman, banyak pihak-pihak ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang mengusulkan bagaimana supaya di Indonesia ada ombudsman. Nah, persoalannya ketika itu Indonesia belum punya undang-undang tentang ombudsman. Lalu bagaimana supaya ada lembaga ombudsman? Maka dibentuklah keputusan Ombudsman Republik Indonesia yang ketika itu disebut dengan Komisi Ombudsman Nasional. Nah, Komisi Ombudsman Nasional ini dibentuk dengan keputusan Presiden. Salah satu tugas pentingnya ketika itu adalah bagaimana supaya Indonesia bisa memiliki undang-undang tentang ombudsman. Nah, itu salah satu tugasnya. Tugas lain tentu saja, tugas utamanya adalah menerima pengaduan masyarakat yang mengeluhkan persoalan-persoalan pelayanan publik. Ya, lalu Pak, saya potong sedikit. Jadi ombudsman ini merupakan suatu lembaga negara yang untuk memberikan penilaian dan termasuk juga pengawasan, menurut saya itu penilaian dan pengawasan terhadap pelayanan publik. Dalam hal ini publik kan penyelenggaraan pemerintahan kan? Betul. Pemerintahan dan terkait dengan tugas-tugas negara. Ya, tugas-tugas negara. Karena negara atau pemerintah ini tujuannya bagaimana melayani rakyat dan masyarakat. Jangan sampai misalnya ada kelalaian atau ada hak-hak rakyat yang tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan Undang-Undang Dasar 45 ya. Sebagai pengawal itu kita menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat itu. Nah, lalu Pak Ahmad, di Riau ini kira-kira pandangan Bapak ini di dalam penyelenggaraan pemerintahan, apakah sudah menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang Bapak sampaikan tadi dalam memberikan penilaian itu? Ya, terkait dengan penilaian, jadi sebelum kami menyampaikan soal penilaian, Tuan, perlu kami sampaikan tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi tugas utamanya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Lalu pelayanan publik ini siapa yang menyelenggarakan? Yang menyelenggarakan mulai dari pemerintahan. Pemerintahan di sini tentu mulai di tingkat pusat melalui kementerian, lembaga, kemudian sampai ke pemerintah daerah. Pemda di sini mulai provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa. Ya, ini. Nah, kemudian ada lagi penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini BUMN. Perusahaan negara ya. Ya, BUMD juga. BUMD ya. Ya, BHMN.
perguruan tinggi Ya. negeri Oh, misalnya. perguruan tinggi negeri. Ya, salah satunya ya, perguruan tinggi swasta juga. Swasta juga ya. Termasuk swasta dan Oh, perseorangan. pokoknya perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ya, jadi swasta dan perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Nah, maka juga menjadi pihak yang diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Nah, lalu bagaimana Ombudsman mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik? Mengawasinya pertama tentu melalui adanya laporan masyarakat ataupun pengaduan. Nah, dengan adanya pengaduan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik, maka di sanalah Ombudsman mulai menjalankan tugasnya ya. untuk pertama tentu menerima laporan ataupun pengaduan tersebut. Ya. Jika laporan tersebut menjadi kewenangan Ombudsman, maka kami wajib menindaklanjutinya. Menindaklanjuti laporan ini kami lakukan dengan berbagai tahapan pemeriksaan. Nah, kami di Ombudsman ada 3 bidang. Kalau di perwakilan. Di perwakilan ada 3 bidang. Pertama, bidang penerimaan dan verifikasi laporan. Nah, bidang ini tujuannya adalah ketika ada laporan masyarakat masuk ke Ombudsman, baik misalnya datang langsung ke kantor kami di Jalan Hang Tuah, baik datang langsung maupun melalui surat misalnya. Banyak juga setiap hari kami terima surat gitu. Apakah pengaduan sifatnya tembusan dan surat lainnya. Nah, ada juga yang misalnya melalui email ataupun nomor telepon kami misalnya. Nah, ini kami punya tim asisten bidang penerimaan dan verifikasi laporan. Ketika sudah diterima dan diverifikasi dan kemudian laporan itu dinyatakan sudah lengkap persyaratan formil dan materialnya, maka akan dilanjutkan ke bidang pemeriksaan laporan di perwakilan. Ada lagi aspek. Jadi di Ombudsman itu ada juga bidang evakuasi ya, Pak ya? Ya, ada 3 bidang kami. Tuan, ada 3 bidang di perwakilan. Tadi bidang penerimaan dan verifikasi, kemudian bidang pemeriksaan. Nah, asisten yang bertugas di bidang pemeriksaan ini kemudian akan memeriksa laporan ini dengan ajas-ajas yang tentunya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Ombudsman. Dalam memeriksa laporan kami mesti bersikap independen, kita tidak memihak gitu. Dan mesti harus netral ya. Betul, kita mesti netral dalam karena laporan yang kami terima kami sebut dengan dugaan maladministrasi itu. Jadi dugaan maladministrasi. Jadi bukan mal-dokter saja ya? Ya, termasuk administrasi ya. Kalau di kedokteran malpraktek ya. Kalau di Ombudsman namanya maladministrasi. Ya, nanti kami juga ingin menyampaikan apa itu maladministrasi. Nah, dalam perjalanannya kemudian asisten Ombudsman yang melakukan pemeriksaan laporan ini setelah meminta penjelasan ataupun klarifikasi kepada pihak-pihak yang dilaporkan, baik kepada pelapor maupun pihak yang dilaporkan, maka kami kemudian menyimpulkan dalam dokumen yang kami sebut dengan laporan akhir hasil pemeriksaan ataupun LAHP. Nah, di dokumen inilah kami menyimpulkan apakah laporan ataupun pengaduan yang disampaikan, yang mengeluhkan instansi yang dilaporkan itu ada ditemukan maladministrasi atau tidak. Nah, jadi ada 3 kesimpulan. Sebenarnya ada 2 kesimpulan. Pertama, apakah ada maladministrasi? Yang kedua, tidak ada maladministrasi. Tapi ada satu lagi, dia ada maladministrasi tapi sudah ditindaklanjuti. Nah, kesimpulan inilah yang kami sampaikan kepada baik pelapor maupun kepada pihak yang dilaporkan. Itu terkait tugas menerima pengaduan ataupun laporan. Nah, kami punya satu lagi tugas di bidang pencegahan, melakukan pencegahan maladministrasi. Nah, jadi di satu sisi kami punya tugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi. Nah, kemudian kami juga punya tugas melakukan pencegahan maladministrasi. Jadi kalau pencegahan itu maksudnya memang ada gejala-gejala penyimpangan itu, Pak. Ya. Tentu diselidiki ya. Ini berarti pihak daripada Ombudsman punya orang juga ya dalam bidang pencegahan. Pencegahan. Ya. Jadi artinya tugas itu
untuk memperhatikan atau langsung ke sasaran objek yang ditujukan tuh Pak? Ya, jadi di bidang pencegahan kami kembali ingin menyampaikan apa itu maladministrasi terlebih dahulu. Pertama kan tugas ombudsman menerima laporan atas dugaan maladministrasi. Lalu apa itu maladministrasi? Nah, Undang-Undang Ombudsman Undang-Undang 37 tahun 2008 menyebutkan maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari kewenangan tersebut. Itu definisi yang disampaikan oleh Undang-Undang 37 tahun 2008. Nah, kemudian Ombudsman Republik Indonesia kemudian melalui peraturan Ombudsman nomor 26 tahun 2017 tentang tata cara pemeriksaan laporan di Ombudsman membagi 10 bentuk maladministrasi. Nah, jadi kalau ada masyarakat datang ke Ombudsman, ketika masyarakat itu mengadukan dugaan maladministrasi, ya, maka kami Ombudsman akan melihat apa dugaan maladministrasinya. Nah, jika yang dikeluhkan misalnya masyarakat datang mengeluhkan kami ingin mendapatkan pelayanan di instansi A misalnya, pelayanannya lama. Janjinya 1 minggu selesai, tapi ternyata 2 minggu, 1 bulan belum selesai. Nah, kalau laporannya seperti ini, kami menduga ada penundaan berlarut, dugaan maladministrasi penundaan berlarut dalam pelayanan. Nah, jadi ada pelayanan yang ditunda-tunda gitu. Oh gitu ya? Nah, ini dugaan salah satu dugaan maladministrasi itu adalah penundaan berlarut. Nah, yang harus selesai dalam waktu sekian hari, tapi namun tidak juga selesai gitu. Bagaimana apanya Pak? Bagaimana mengukur itu? Mengukur lama itu bagaimana gitu? Ini pertanyaan bagus sekali nih. Bagaimana mengukur sebuah pelayanan? Nah, kami juga ingin menyampaikan ada 2 undang-undang yang saling terkait pelayanan publik. Pertama Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, ketika tahun 2008 disahkan Undang-Undang Ombudsman, 1 tahun kemudian disahkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa semua penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan. Standar pelayanan. Ya, artinya setiap produk layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, nah kembali kami sampaikan penyelenggara pelayanan publik misalnya Pemda. Pemda di sini misalnya kita sebutlah OPD-nya misalnya Dinas Dukcapil misalnya, ataupun Dinas Penanaman Modal dan PTSP misalnya. Mereka punya produk layanan. Misalnya di Dinas Dukcapil ada pelayanan KTP atau pelayanan KK misalnya. Nah, setiap layanan ini mesti ada standar pelayanan. Lalu apa saja standar pelayanan tersebut? Nah, standar pelayanan misalnya jangka waktunya. Untuk mendapatkan dokumen KK misalnya, dokumen akta kelahiran, berapa lama waktunya? Nah, itu mesti disebutkan oleh setiap instansi tersebut. Dalam hal ini tentu Dinas Kependudukan dan Masyarakat Sipil. Nah, kalau misalnya disebutkan selesainya 14 hari, paling lama misalnya begitu. Nah, tentu masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan akan mematok waktu itu gitu. Kalau persyaratannya sudah lengkap, artinya paling lama itu 14 hari. Tapi kalau bisa selesai dalam waktu lebih cepat, tentu lebih bagus. Gitu. Nah, ketika tidak selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan tadi misalnya, maka disitulah adanya dugaan maladministrasi menunda pelayanan. Nah, itu salah satu contoh maladministrasi. Jadi masyarakat bisa mengadu ya. Kalau seandainya dia ngurus izin umpamanya ya, izin usaha atau apa kan, yang seharusnya selesai 2 hari, tapi ini sampai berbulan-bulan. Nah, ini dia berhak mengadu kepada Ombudsman. Iya enggak? Karena termasuk ini melalaikan tugas untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Nah, tentu Tuan, ketika ada pengaduan misalnya seperti yang kami sampaikan tadi, tentu Ombudsman akan meminta penjelasan gitu.
ke pihak yang dilaporkan. Ya. Dia tidak hanya langsung menerima saja ambil tidak ya. Ya, Dan mereka dipanggil. bisa dipanggil, Dan bisa, kita ke tempat mereka. ya bisa kami panggil ke kantor ombudsman, bisa ombudsman datang ke ke kantor mereka. mereka ya. Jadi banyak pola untuk menindaklanjuti laporan ini. Iya. Oh gitu ya. Ya, jadi intinya setiap ada pengaduan, setiap ada laporan, kami menindaklanjutinya dengan meminta penjelasan ataupun klarifikasi. Ya. Bahkan kami juga bisa meminta klarifikasi secara tertulis. Wah, bisa Ya. Pak ya. Umumnya karena banyak laporan yang disampaikan ke ombudsman setiap tahun lalu misalnya, laporan yang sampai ke tahap pemeriksaan ada sebanyak 123 laporan masyarakat. Supaya cepat kami tindak lanjuti, kami biasanya mengawali tindak lanjut ini dengan meminta penjelasan secara tertulis. Cuma begini Ya. Pak Ahmad, sejauh mana sebetulnya Pak Iya. dari hasil hasil penyelidikan ataupun pemantauan dari pihak ombudsman terhadap kelalaian itu, terhadap tindakan hukum yang diberi kepada mereka itu. Nah, ini kan perlu dijelaskan ini. ya. Ya. Sejauh mana sanksi diberikan kepada mereka? Ini pertanyaan yang semakin menarik. Iya. Ya, mohon maaf. Ya, dalam Undang-Undang Pelayanan Publik telah disebutkan juga adanya sanksi kepada penyelenggara ataupun pelaksana pelayanan publik yang melalaikan tugas-tugasnya ataupun ketika ditemukan adanya maladministrasi. Tapi kami sampaikan kembali tugas ombudsman terkait pengawasan pelayanan publik, ya ujungnya yang tadi kami sampaikan ada LHP. Dalam LHP itu ada kesimpulan kalau misalnya terjadi maladministrasi, ombudsman akan menyampaikan langkah korektif ataupun saran perbaikan dalam dokumen LHP itu. Nah, saran perbaikan ini ya biasanya kami akan menyampaikan kepada instansi yang dilaporkan supaya melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pedoman ombudsman kan aturan perundang-undangan, aturan yang berlaku. Nah, ketika misalnya tidak dilaksanakan saran ombudsman, nah ombudsman bisa saja untuk mengusulkan sanksi kepada atasannya. Maksudnya mengusulkan atasannya untuk memberikan sanksi kepada instansi yang dilaporkan. Nah, tapi undang-undang atasan maksudnya atasan pihak yang dilaporkan. Ya. Kalau misalnya yang dilaporkan camat misalnya, atasannya kan ada bupati ataupun wali kota. Ya. Nah, kalau yang dilaporkan misalnya kepala OPD, atasannya kan juga ada bupati wali kota ataupun gubernur. Nah, jadi yang memberikan sanksi itu adalah kewenangan atasan masing-masing. Ombudsman tidak bisa memberikan sanksi, tapi bisa merekomendasikan supaya atasannya memberikan sanksi. Nah, ini pertanyaan yang banyak disampaikan kepada ombudsman. Dan ini membantu atasan dia juga, Pak ya. Dengan penemuan-penemuan yang dilakukan tadi dan pengaduan masyarakat yang langsung pada ombudsman, Pak ya. Baik, itu dalam segi pengawasan ya. Sekarang saya masuk dalam segi penilaian terhadap pelayanan publik ini kan sering saya dengar ini bahwa ombudsman memberikan penghargaan, memberikan istilah itu penganugerahan itu Pak. Seperti Pak Gubernur kita Pak, saya luar biasa Pak saya bahwa beliau betul-betul diakui ya, bukti bahwa pelayanan pemerintah daerahnya juga baik karena keterbukaan, kan ada pelayanan keterbukaan itu. Bagaimana Pak? Apakah ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Riau nih Pak? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan Tuk Wan ini makin bagus dan makin fokus ya kepada tugas-tugas ombudsman. Tadi kami sampaikan tugas ombudsman. Pertama kita menerima pengaduan ataupun laporan masyarakat. Kami juga punya tugas untuk melakukan pencegahan maladministrasi. Nah, salah satu tugas pencegahan ini
sebenarnya tugas pencegahan ini bukan hanya kami lakukan dengan tadi disebutkan memberikan penilaian, tapi kami juga punya tugas melakukan kajian-kajian. Nah, kajian di sini maksudnya ketika ada persoalan pelayanan publik yang mungkin setiap tahunnya banyak diadukan kepada ombudsman, maka kami akan mencoba melihat lebih jauh melalui kajian yang kami lakukan. Gitu. Kami ingin melihat kenapa persoalan ini selalu diadukan kepada ombudsman misalnya. Nah, maka ini kami lakukan dalam bentuk kajian. Misalnya tahun lalu maksudnya tahun 2021, kami melakukan kajian terkait dengan persoalan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan. Kenapa ini kami lakukan? Di Provinsi Riau ini maksudnya? Ya, betul. Di Provinsi Riau. Nah, kenapa ini kami lakukan? Karena banyak pengaduan masyarakat yang mengeluhkan persoalan ketenagakerjaan. Nah, kami juga sebelumnya pernah melakukan kajian terkait dengan pelayanan kesehatan. Dalam hal ini kami ingin melihat bagaimana fasilitas kesehatan tingkat pertama di Riau bisa melayani pasien BPJS. Nah, ini kami lakukan sekitar tahun 2016 ketika BPJS mulai diberlakukan di Indonesia, termasuk juga di Riau. Ketika itu kami melihat banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan BPJS itu. Ya, pasien BPJS bahwa banyak pasien-pasien yang berobat di rumah sakit itu mengeluh. Ya. Mereka sudah datang tapi belum juga lagi apakah mereka di opname atau bagaimana, dokter belum juga datang memeriksa dia itu umum banyak. Itu bagaimana memantau itu Pak? Karena apalagi kalau rumah sakit itu begitu sekian ratus orang, begitu ramai, bagaimana tuh Pak mengawasi itu? Nah, iya, ini pertanyaan bagus. Nah, kembali kami sampaikan ketika masyarakat ingin mengadu ke ombudsman, nah ini ada kaitannya kembali Tok Wan dengan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memiliki unit pengaduan. Nah, tadi kami belum menjelaskan memang di awal, ketika masyarakat ingin mengadu ke ombudsman, maka kami juga akan menanyakan apakah sudah menyampaikan keluhannya kepada instansi yang dilaporkan. Nah, misalnya ketika ada pasien yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit tertentu misalnya, maka kami akan tanya apakah sudah ngadu ke rumah sakit. Kalau belum, kami dorong supaya yang bersangkutan coba ngadu dulu ke rumah sakit tersebut. Setelah itu sampaikan kepada kami ombudsman apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau belum ditindaklanjuti, maka silahkan mengadu ke ombudsman dan akan kami tindaklanjuti gitu. Nah, itu terkait dengan pelayanan. Jadi terkait dengan kegiatan kajian tadi yang kami lakukan, ya kami ingin melihat persoalan-persoalan pertama yang banyak mengemuka di masyarakat, khususnya yang dilaporkan ke ombudsman. Tapi ada juga persoalan tersebut mungkin tidak banyak dilaporkan ke ombudsman, tapi mengemuka di media gitu. Banyak muncul di media. Nah, di sini kami juga ombudsman bisa melakukan kajian. Oh, bisa ya. Nah, itu salah satu tugas di bidang pencegahan. Satu lagi tugas kami adalah melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk penilaian kepatuhan atas Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi tadi yang disampaikan Tok Wan adalah bahwa setiap penyelenggara berkewajiban memiliki standar pelayanan publik. Nah, kami juga ingin menyampaikan apa saja standar pelayanan publik. Nah, tadi kami contohkan kita ingin mendapatkan pelayanan adminduk misalnya. Nah, di situ mesti disebutkan jangka waktunya berapa lama, kemudian mekanismenya ataupun prosedurnya bagaimana untuk dapat pelayanan itu gitu. Nah, kemudian apakah ada biaya atau tarif pelayanan mesti disebutkan. Nah, selanjutnya juga tadi prosedurnya ada, biayanya ada, jangka waktunya ada. Nah, kemudian kami juga ingin melihat apakah ada
unit pengaduannya. Nah, tadi kami sampaikan sebelum ngadu ke ombudsman, ngadu dulu ke instansi yang dikeluhkan. Nah, kami juga ingin melihat apakah ada unit pengolahan pengaduannya gitu. Nah, ini standar pelayanan. Nah, kemudian kami juga ingin melihat apakah ada komitmen dari penyelenggara pelayanan melalui kepala daerahnya, melalui kepala OPD-nya dalam bentuk maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan ini itu dibikin oleh instansi yang terkait. betul. Ya. Setiap instansi mesti punya Bikin maklumat maklumat. pelayanan. Iya, iya. Maklumat di sini artinya ada komitmen untuk mampu memberikan pelayanan dan siap ya, untuk diberikan sanksi. Dan siap untuk dikoreksi betul oleh masyarakat ya Pak ya. Nah, kemudian semua standar pelayanan ini kami lihat apakah sudah dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan dari situlah kemudian ombudsman menilai gitu. Menilai. Nah, tadi sampaikan Tok Wan juga bahwa Provinsi Riau tahun lalu maksudnya berdasarkan hasil penilaian ombudsman, tingkat kepatuhannya sudah masuk kategori tinggi. Banyak juga yang memandang seolah-olah penilaian kami ini sudah pada tahap kepuasan gitu, kepuasan ataupun kualitas. Tapi kembali kami sampaikan penilaian ombudsman memang belum sampai melihat pada kualitas, tapi kami juga berkeyakinan ketika kepatuhan sebuah penyelenggara pelayanan publik sudah tinggi kepatuhannya, mudah-mudahan akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pelayanan, walaupun kami belum ada menilai secara khusus bagaimana kualitasnya gitu. Tapi mudah-mudahan ketika kita sudah patuh, ya kualitas ini tentu yang menilainya adalah masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut gitu. Betul. Nah, polanya seperti itu. Ya, tingkat kepuasan itu pada masyarakat, Pak ya. Ya. Nah, lalu ombudsman mempunyai tadi kewenangan untuk melakukan penilaian, Pak ya. Nah, sejauh mana Pak penilaian dari pihak ombudsman dan sebagaimana Pak katakan tadi kita punya orang-orang yang diberi tugas ya. Untuk itu. Nah, objektifnya dalam penilaian itu, Pak. Tingkat objektifnya itu. Nah, kadang-kadang kan ada juga, mohon maaf lah ya, supaya dia puas dia melakukan hal-hal yang sifatnya tidak objektif itu. Ya, menarik pertanyaan terkait dengan bagaimana objektivitas penilaian ini gitu. Nah, pertama kami juga ingin menyampaikan penilaian ini sebagian besar dilakukan oleh asisten ombudsman. Saat ini kami di perwakilan Riau punya 11 asisten. Punya juga pegawai-pegawai PNS yang mendukung tugas-tugas ombudsman. Nah, kalau objektif saya tentu selaku kepala perwakilan yang sudah menjalankan tugas 9 tahun di Ombudsman Perwakilan Riau, saya sudah berkeyakinan objektivitas kawan-kawan asisten dalam menilai ini bisa kita pertanggungjawabkan. Dan bahkan kami juga penilaian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan, ada monitoring juga gitu. Ketika kami sudah mendapatkan hasil di lapangan di 12 kabupaten kota, saya selaku kepala perwakilan juga melakukan monitoring untuk melihat apakah nilai ataupun data yang sudah diambil oleh asisten ombudsman tersebut bisa dinyatakan valid atau tidak gitu. Nah, maka saya selaku kepala perwakilan juga harus menilai ya, melakukan monitoring untuk melakukan cek ke lapangan. Betul. Keabsahan dan kebenarannya, Pak ya. Betul. Dan itu pun tentu tidak semua kabupaten kota. Ya, kami ambil sampel di beberapa kabupaten kota untuk melihat kembali gitu atas hasil penilaian sudah diambil sebelumnya. Nah, bahkan juga tim ombudsman di pusat juga ada melakukan monitoring lagi gitu untuk melihat kembali gitu apakah nilai yang sudah disampaikan oleh perwakilan Riau ini nilainya bisa diyakini validitasnya, kepalitannya atau tidak gitu. Nah, itu juga tim
Pusat. ombudsman juga Pusat. datang ke Pusat. Riau itu ya. Tim Oh, pusat. gitu. Nah, jadi ada Bertahap, berlapis-lapis ya. Ya, untuk Jadi tidak hanya dinilai oleh provinsi atau ya, kepala ombudsman provinsi, tapi juga pusat menilai ya. Ya, tim pusat juga datang ke Datang sini. menilai untuk keabsahan dan Betul, kebenaran. untuk mengecek Ya, hasil yang kami cukup ketat sampaikan. juga Pak, cukup ketat juga ya. Artinya pengawasan ombudsman ini sebetulnya tidak apa juga ya. Tidak dianggap sepele sebetulnya Pak ya, kalau ini Ya. dipahami yang sebenarnya ya. Apalagi masyarakat sendiri kan diberi kesempatan ini. Jadi tidak usah dia mengeluh sebagainya, itu cukup saja dia melapor kepada ombudsman dan selesai Pak ya. Ya. Atau dia melakukan tindakan di lapangan misalnya kan tidak perlu sebetulnya kalau saya nilai, karena sudah ada lembaga yang membantu masyarakat Ya. terhadap apa yang dihadapinya dalam segi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk itu Pak ya. Ya oleh karena itu saya ini sangat menyentuh nih, karena soal pelayanan ini memang sangat menyentuh persoalan. Betul. Ya karena di sinilah cekal bakal daripada terjadinya kegaduhan. Iya. Ya Pak ya. Terjadi kegaduhan, ada salah persepsi dan sebagainya antara masyarakat dengan instansi yang yang berurusan lah gitu. Iya. Jadi cukup baik. Kemudian Pak terakhir ini kita dalam segi penilaian tadi itu Pak, Iya. terhadap misalnya Gubernur Riau cukup penilaian selama ini cukup baik misalnya tuh. Iya. Itu kan secara objektif kan bisa dirasakan Pak ya. Penilaian itu kan bisa dirasakan Pak ya. Iya. Dari segi pelayanan publik misalnya. Kalau ombudsman bertanggung jawab nih kan, Betul. memberikan penilaian ini kan ya. Iya. Oleh karena itu beliau akan mendapat penghargaan ini. Jadi tidak ada orang menganggap apa itu Gubernur Riau tidak ada apa-apanya, tidak. Tapi terbukti dalam segi pelayanan dia cukup baik itu ya penilaian daripada ombudsman. Iya. Ini bisa menjadi ukuran bagi beliau kan itu untuk menindaklanjuti terhadap apa yang diberikan penghargaan itu dan yang memberikan motivasi kan itu Pak. Iya. Nah untuk itu saya ke depan ini ombudsman betul-betul diharapkan betul untuk memberikan, jadi tidak ada lagi istilahnya orang memberikan tanggapan yang negatif-negatif kan ya. Karena objektif itu berada pada instansi yang menilai. Itu tuh Pak ya, silakan Pak kira-kira tuh. Ya, tentu terkait dengan objektivitas tadi sudah kami sampaikan bahwa penilaian ini pertama kami fokuskan kepada pelayanan di bidang perizinan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga pelayanan administrasi dan kependudukan. Nah, kembali kami sampaikan yang kami nilai adalah kepatuhan atas standar pelayanan publik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, kalau misalnya ketika masyarakat juga ada mengeluhkan pelayanan di Pemda Provinsi Riau, menurut saya itu hal-hal yang wajar saja gitu. Kalau juga masih ada mengeluhkan pelayanan misalnya PTSP, kami nilai sudah bagus gitu kepatuhannya gitu ya. Tapi dalam perjalanannya kalau dinas PTSP, dinas pendidikan, dinas kesehatan masih dilaporkan ke ombudsman, masih dikeluhkan, menurut kami itu bukan itu hal biasa saja gitu. Biasa, ya. Karena bagaimanapun setiap penyelenggaraan pelayanan publik mungkin dia sudah dinilai kepatuhannya sudah bagus oleh ombudsman, bukan artinya ketika penilaiannya sudah tinggi lembaga ataupun OPD tersebut tidak lagi dikeluhkan gitu, tidak dikeluhkan pelayanan, yang menurut kami tidak seperti itu. Itu tergantung begini Pak, yang penting komitmen. Ya. Komitmen dari pasalnya gubernur atau bupati misalnya sudah cukup untuk itu ya. Nah, tinggal lagi dalam pelaksanaan staf misalnya kan ataupun dinas yang terkait. Nah, itu kan menyangkut masalah apa lagi ya, manusianya itu. Ya. Karena disingkat sudah dijelaskan kan, ada standar kan. Dari sisi standar pelayanan, artinya pelayanan di Pemda Provinsi Riau kembali kami sampaikan khusus di 4 OPD ini sudah memenuhi tingkat kepatuhan yang tinggi. Ya. Itu dari sisi standar pelayanan, dan kami juga berkeyakinan jika standar pelayanan ini memang sudah dimiliki, sudah dipatuhi dan kemudian diterapkan, dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mudah-mudahan masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut akan bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Ya.
Nah, itu jika kami ada keyakinan juga ketika kepatuhan sudah tinggi, punya dampak kepada kualitas pelayanan yang diberikan. Oh ya. Dan apalagi ini komitmen yang mulai gubernur, kepala OPD kami lihat juga sudah sangat bagus dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, kembali kami sampaikan, yang namanya pelayanan bisa saja dalam perjalanannya, dalam pelaksanaannya ada kelalaian, ada kelemahan. Nah, bagi masyarakat yang mengeluhkan pelayanan tersebut, ya silahkan mengadu, menyampaikan laporannya. Ya, kembali kami sampaikan dulu laporannya kepada OPD yang bersangkutan. Nah, nanti setelah tidak mendapatkan tanggapan yang memadai, silahkan mengadu kepada Ombudsman. Ya, itu begitu tahap ya. Luar biasa ini Pak Ahmad Fitri ya, yang telah menjelaskan tentang fungsi Ombudsman dan kewenangannya. Nah, oleh karena itu sebetulnya Ombudsman tidak bisa bertindak langsung Pak ya, bertahap-tahap juga Pak ya. Ini suatu hal juga. Jadi masyarakat supaya mengetahui, silakan fungsikan Ombudsman kita, memberikan suatu dorongan, memberikan motivasi pada kita untuk dapat mendapatkan pelayanan yang baik dari penyelenggara pemerintahan dari bawah sampai ke atas. Ya Pak ya. Ya, mungkin kami juga ingin menyampaikan Tuan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang melapor ke Ombudsman. Setiap laporan yang disampaikan, kami juga punya klasifikasi pada masing-masing laporan tersebut. Nah, klasifikasi di sini apakah laporan itu kami kategorikan laporan ringan, laporan sedang, ataupun laporan berat. Ini juga akan punya konsekuensi dengan lamanya waktu penyelesaian. Nah, kembali kami juga ingin menyampaikan dalam menyelesaikan sebuah laporan, Ombudsman juga kami sangat memerlukan waktu yang banyak untuk mendiskusikannya di tingkatan asisten Ombudsman. Jadi kami semua asisten ketika menyimpulkan apakah laporan ini ada maladministrasi atau tidak, itu kami perlu diskusi yang panjang untuk menyimpulkannya dengan asisten ya. Nah, disinilah sebagai bagian dari pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas baik kepada masyarakat yang melapor maupun kepada pihak yang dilaporkan ya. Dan Bapak juga ada apa juga Pak ya? Ada apa betul memberikan penilaian juga terhadap asisten Bapak ya? Iya. Punya penilaian juga kan terhadap lapor ya. Ya, oke Pak Ahmad Fitri sebagai Kepala Ombudsman Provinsi Riau yang telah cukup panjang menyampaikan tentang fungsi dan tugas dan berkaitan dengan dasar hukumnya. Oleh karena itu kepada masyarakat sekalian, mari kita bersama Tok Wan Channel untuk yang akan datang. Like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.